kalau ini dibiarkan sangat berbahaya. Kenapa? Saya menganggap bahwa dengan terpilihnya Prabowo, maka sebenarnya hakikatnya Jokowi berkuasa sampai 2045. Nasihat. Nah, sehingga mudah-mudahan Prabowo bisa mendapat semacam hidayah begitu. Lantas kemudian meminta maaf kepada rakyat. Kemudian seperti mantan mertuanya, dengan ini saya menyatakan diri, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, dan saya bersama tokoh kita, Bapak Abdullah Heha Mahua. Saya agak bingung panggilnya, karena kalau senior junior, orang-orang junior di HMI panggilnya pasti Bang Dula atau Pak Dula gitu ya. Jadi saya panggil Pak saja. Silakan. Gitu, Pak Dula ya. Yeah. Terima kasih banyak sudah mau menyediakan waktu untuk channel perjuangan ini bisa live bareng begini. Jadi tema kita begini Pak Abdullah, soal iman politik. Soal iman politik yang pernah diucapkan Adi Prayitno ya. Kita tahu bahwa pertanggal 24 April KPU sudah menetapkan Prabowo Gibran sebagai pasangan calon terpilih Pilpres 2024. Banyak yang mengatakan ya sudahlah kita move on. Tapi move on-nya itu dengan berbagai tafsir. Ada yang mengatakan move on itu ya harus gabung dengan pemerintahan. Kan begitu. Itu namanya move on katanya. Kalau kritis dengan pemerintahan tidak move on, tapi sakit hati. Nah, Pak Abdullah sebagai orang yang katakanlah sangat berpengalaman ya, bersikap terhadap pemerintahan sejak rezim Orde Baru ya, bahkan pernah ditangkap di rezim Orde Baru, sangat vokal di rezim-rezim selanjutnya termasuk rezim terakhir rezim Jokowi. Apa yang ingin Pak Abdullah sampaikan kepada siapapun yang ingin mendengarkan tausiah politik ini? Silakan Pak Abdullah. Baik, yang pertama ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, ya, sahabat bertanya, mengapa waktu Abu Bakar khalifah, Umar khalifah tidak ada unjuk rasa, tidak ada demonstrasi? Ketika Anda jadi khalifah, unjuk rasa di mana-mana, demonstrasi di mana-mana. Ya, Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan benar, waktu Abu Bakar jadi khalifah, Umar jadi khalifah, tidak ada unjuk rasa, tidak ada demonstrasi karena warga negaranya adalah saya. Ketika saya jadi khalifah, unjuk rasa di mana-mana karena warga negaranya adalah sampean. Jadi pemimpin itu representasi dari rakyatnya. Pemimpin itu representasi dari masyarakat. Oleh karena itu maka kalau kita melihat Pilpres kemarin dan masa kampanye dan seterusnya, kasat mata di mana-mana dari Aceh sampai Papua itu bahwa yang akan terpilih itu adalah 01. Kalau melihat di lapangan. Tapi hasilnya adalah kemudian 02. Artinya bahwa itulah kondisi masyarakat Indonesia yang hanya dengan Rp50.000, Rp100.000, Rp25.000 maka kemudian bisa menggadaikan keyakinannya. Ada problem serius dalam masyarakat kita yang mayoritas umat Islam Indonesia, bahwa akidah itu tidak dikaitkan dengan persoalan politik, persoalan ekonomi, persoalan hukum dan seterusnya. Padahal seolah-olah terpisah. Padahal sila pertama Pancasila, ketuhanan Maha Esa itu menafasi sila kedua sampai kelima. Artinya bahwa persoalan politik, hukum, pendidikan, industri, ekonomi dan seterusnya harus berangkat dari akidah dan untuk akidah. Nah, oleh karena itu maka kemudian kita tidak bisa memisahkan itu. Di dalam Al-Quran, maaf penonton yang non-muslim, saya ingin sebutkan bahwa puluhan bahkan ratusan ayat kata gandengan
ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat. Itu ratusan ayat. Ya. Bagaimana bentuknya amanu yang vertikal Ya. dan amal soleh horizontal, Oke. maka ratusan ayat juga aqimus sholah wa atuz zakat. Oke. Aqimus sholah itu adalah vertikal, sholat, dan zakat itu adalah horizontal. Oke. Nah, oleh karena itu berarti bahwa kita tidak bisa memisahkan antara persoalan akidah, politik, ekonomi, hukum, dan seterusnya. Oleh karena itu, maka kalau dalam perguruan tinggi diajarkan yang disebut ideologi itu adalah segitiga, yang di atasnya politik, Ya. di bawahkan ekonomi, di sini seni. Ya. Maka dalam ideologi Islam, di atas puncak itu adalah pendidikan. Oke. Pendidikan melahirkan seorang individu yang berbaik, berprestasi dan seterusnya, sehingga kemudian lahirnya politik. Dan kemudian pendidikan dan politik harus sarana prasarana itu adalah ekonomi. Nah, itulah ideologi Islam. Nah, oleh karena itu maka kita tahu bahwa dalam konsep korupsi, saya 12 tahun Ya. di Di bidang KPK ya. 4 tahun di KPKPN, 8 tahun di KPK, Oke, dua jadi lembaga yang menangani soal Untuk remind kepada pemirsa, beliau ini pernah di KPKPN, Komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara. Penyelenggara negara. Ya. Yang dulu sepak terjangnya bikin ketar-ketir pejabat negara. Tidak kurang Presiden Megawati sempat dipersoalkan juga. Akhirnya itu dibubarkan. Kemudian Jaksa Agung dulu M.A. Rahmat Betul. sempat juga ya. Ya. Kemudian beliau terpilih sebagai penasehat di KPK selama 8 tahun alias 2 periode. Ya. Nah, oleh karena itu maka di dalam teori ilmu korupsi itu disebutkan ada political corruption, ada material corruption, Ya. ada intellectual corruption. Oke. Nah, material korupsi adalah korupsi yang hasilnya ada materi. Oke. Apakah jabatan, apakah kedudukan, apakah saham, apakah dan seterusnya. Ya. Yang kedua, Apakah timah 271 itu 271 triliun. Nah, kemudian political corruption. Oke. Political corruption adalah korupsi melalui pemilu, Oke. pilpres, pilkada, undang-undang, kebijakan, peraturan, dan seterusnya. Oke. Itu yang kelihatan narasinya seakan-akan baik, Ya. tapi sebenarnya punya kepentingan tertentu. Oh, itulah yang namanya politik gentong babi. Itu dia. Undang-undang minerba. Minerba, yang baru, gitu ya. COVID-19, Ya, undang-undang COVID-19. KPK, undang-undang Cipta Kerja, undang-undang kesehatan. Kelihatan Oke. seperti baik, tapi itu kepentingan oligarki, kelompok, Oke. dan seterusnya. Yang paling dahsyat ini adalah intellectual corruption. Intellectual corruption. Korupsi intelektual. Korupsi intelektual itu biasa dilakukan oleh guru, dosen, ustadz, kiai, romo, pendeta, orang yang pengamat. Ya bisa juga kan? Iya, betul. Corruption. Ya, karena Pengamat, orang yang ya. punya ilmu, punya pengetahuan, Surveyor. punya data, punya informasi, Atau tapi surveyor alias pollster. Ya. Ya. mereka punya semua itu, tapi Ya. dirahasiakan, diputarbalikkan, Oke. disembunyikan untuk kepentingan tertentu. Apalagi anggota partai politik berarti. Itu Lebih lagi. data-data di KPK itu 49%, hampir 50% dari 575 anggota DPR itu adalah pengusaha. Oke, berapa persen? 40-50%? Hampir 49. 49%. Oke. Itu pengusaha. Sehingga demikitu maka orientasinya adalah orientasi perusahaan, Oke. orientasi bisnis. Oke. Itulah maka kenapa undang-undang minerba bisa lahir seperti itu. Ya. Itu karena kepentingan pengembrat pengusaha dan oligarki. Jadi seperti itu. sekedar remind buat pemirsa, undang-undang minerba itu memungkinkan tambang dikuasai lagi selama 20 tahun ke depan yang Ya. harusnya sudah kembali. Sudah untuk kembali. negara. Nah, Ya, otomatis itu. Sehingga Tapi dibatalkan oleh MK otomatisnya. Cuman itunya doang yang dibatalkan. Ya. Harus daftar lagi tapi cuma on the paper ya di atas kertas. Oke. Sehingga akhirnya kemudian ketika Pilpres 2024 itu termasuk korupsi politik. Oke. Korupsi politik. Sehingga dengan begitu kita lihat bagaimana rekayasa dilakukan sedemikian rupa sehingga akhirnya kemudian di MK dimulai dengan bagaimana adik ipar kemudian merekayasa sehingga kemudian kemanakannya menjadi cawapres seterusnya, kemudian bansos yang seharusnya akhir 2023 sudah selesai, tapi dengan kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan di mana perubahan anggaran itu harus dengan persetujuan DPR tanpa kemudian sehingga seperti itu. Nah, itulah seperti itu. Persoalannya adalah bagaimana sikap masyarakat, sikap rakyat kepada hasil Oke. Pilpres. Nah, ini titik krusialnya ya Ya. kan. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara,
pemilu secara formal sudah usai. Ya. Kemudian hasilnya sudah diumumkan, presiden-elek, wakil presiden-elek akan tunggu pelantikan. Tapi sebagian masyarakat, termasuk saya, sering galau. Galaunya adalah, haruskah kita mengakui pemerintahan ini? Kalau mendukung kan hak kita, mau berada di luar. Tapi mengakui itu sendiri kan sesuatu yang kadang-kadang gimana ya, berat rasanya. Silakan. Jadi anak-anak muda mengatakan bahwa selama janur kuning belum terpasang, bisa saja kemudian pernikahan itu tidak jadi. Luar biasa. Dan masih ada waktu 5 bulan. Masih ada waktu 5 bulan. Masih ada 4-5 bulan. Jadi bagi laki-laki yang betul-betul ngebet terhadap garis pujaannya, selama belum janur kuning itu masih bisa seperti itu. Nah, problemnya adalah bahwa karena kita negara hukum, maka kemudian kita ikuti langkah-langkah yang dibenarkan oleh konstitusi. Apakah misalnya datang ke DPR, apakah datang ke bla bla bla, kemudian apa yang disebut dengan people power. Bagi saya people power, semua presiden Soekarno, Soeharto itu people power. Dan itu konstitusional. Oleh karena itu, maka saya menyarankan kepada masyarakat, LSM, partai-partai yang masih punya komitmen untuk 2029, menggunakan kewenangan mereka berupa hak angket. Sehingga dengan hak angket itu, maka kemudian hak angket itu tidak terikat hanya dengan Pilpres. Tapi semua kebijakan pemerintah, menteri, dan seterusnya itu dipersoalkan di DPR. Sehingga demikian, hak angket itu sampai kepada hak pernyataan pendapat DPR, baru maka kemudian bisa sampai dibawa ke MK seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya saya agak kritis sedikit. Kalaupun perjuangan ke MK kemudian balik lagi ke DPR, ke MPR berhasil untuk impeachment misalnya, tapi buat apa lagi impeachment terhadap Jokowi? Kan kita sudah bicara tentang presiden-elek, presiden yang baru. Sementara masa jabatan presiden yang sekarang menjabat itu kurang dari 5 bulan lagi. Jadi putusan MK bisa dibatalkan oleh putusan MK itu sendiri. Jadi misalnya ternyata penetapan batas umur 40 tahun diubah seperti itu putusan MK, hanya MK sendiri yang bisa membatalkan. Seperti itu. Sehingga dengan begitu, maka kemudian MK yang menetapkan bahwa 02 sebagai presiden, MK juga bisa memutuskan untuk membatalkan dengan berbagai data-data dan seterusnya. Karena otoritas itu ada pada MK. Bahwa kemudian saya tahu betul, paham tidak mungkin melakukan itu. Saya paham itu soal lain. Itu soal lain. Tapi bagaimana usaha ikhtiar itu harus dilakukan, sebab sekarang sudah ada secara diam-diam mereka lakukan amandemen undang-undang MK, dan kemudian 3 kawan itu nanti akan mengalami persoalan. Tapi saya ingat pemilu 97, Golkar itu menang terbesar di dunia. 70%. Tapi kemudian 98 krisis ekonomi itu jatuh. Jadi artinya bahwa bahkan tidak hanya 1 tahun, berapa bulan, karena Maret kan baru terpilih. 4 bulan saya ingat itu. April, Mei, enggak, Maret, April, Mei, 2,5 bulan. 2,5 bulan, 2,5 bulan. Nah, artinya bahwa itu bisa terjadi. Karena itu tadi saya ilustrasi tentang Khalifah Ali. Karena itu bahwa pemimpin itu representasi dari rakyat. Jadi kalau rakyat mau kemudian memajukan, bisa. Ilustrasi sederhana dalam sholat berjamaah. Imam itu baru takbir, baru rakaat pertama dia kentut, maka kemudian dia harus mundur. Itu kalau dia sadar. Biasanya kan kalau dalam imam duniawi kan kentut berkali-kali tapi nggak mau mundur. Nah, seperti itu. Jadi oleh karena itu, maka bagaimana untuk pelajaran pada waktu akan datang 2029, jangan lagi memilih calon-calon imam itu yang kemudian tidak memahami fikih sholat misalnya seperti itu. Nah, sekarang kemudian lantas kemudian bagaimana kita lakukan? Apakah hak angket, apakah ada mahasiswa, apa LSM dan seterusnya, sehingga kemudian saya ingat tahun 74 Undang-Undang Perkawinan, Undang Perkawinan. Itu kemudian anak-anak pelajar datang ke Senayan merebut itu pimpinan sidang, akhirnya kemudian
undang-undang itu ditunda, kemudian diikuti kemauan dari masyarakat. Artinya bahwa pernah terjadi pelajar, bukan mahasiswa, pelajar yang menguasai sidang pleno di DPR Senayan. Waktu itu isunya apa Pak Abdullah? Rencana undang perkawinan. Nah, isu persisnya apa dulu? Isu itu adalah bahwa bertentangan dengan ajaran Islam. Oke. Ya, jadi misalnya Dan akhirnya perkawinan terus menurut agama dan kepercayaan. ya, seperti itu. Nah, itu yang harus disadarkan oleh masyarakat. Mungkin saja kemudian mereka beranggapan bahwa ya sudah selesai, nah, nanti kita berubah. Tapi kalau itu tetap saja dengan kondisi seperti ini, lantas tidak ada usaha untuk memperbaiki atau bersikap, maka kemudian akan mengalami kondisi lebih parah. Kita punya utang sekarang 20 ribu sekian triliun, yang baik APBN maupun non APBN. Kalau kita biarkan dan rezim Prabowo dengan rezim Jokowi, jadi kita klarifikasi dulu bahwa 20.000 triliun itu salah satunya menurut anggota DPR Misbahun ya. Ya. Ada 3 unsur, yaitu APBN, utang pemerintah kira-kira 8.000 triliun, utang BUMN 5.000-an triliun, kemudian kewajiban pemerintah yang harus dibayarkan kepada pensiunan TNI, Polri, ASN dan lain sebagainya. Jadi jumlah semuanya kewajiban pemerintah itu 20.000 triliun. Ya. Jadi belum lagi utang pemerintah daerah sebenarnya. Ya, jadi BUMN 8 untuk gaji pensiunan TNI, Polri dan ASN itu 4.000 lebih. Jadi kira-kira hampir 20 ribu. Dan itu sama dengan GDP. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa APBN kita, utang kita itu cuma sekian %, belum sampai 60% ketentuan perundangan, disamakan dengan misalnya Korea, Jepang, Amerika sampai ratusan %. Di situ saya katakan bahwa Sri Mulyani melakukan kebohongan publik. Kenapa? Karena Amerika, Rusia atau negara-negara mengatakan 100% itu mereka jujur. Artinya utangnya utang APBN dan non APBN disebutkan semua. Kalau kita kan tidak, hanya APBN saja. Utang pemerintah aja. Satu. Yang kedua, mereka berutang kepada rakyat. Kita tidak berutang kepada luar negeri. Nah, yang ketiga, mereka itu negara kreditor. Kita debitor. Seperti jadi tidak bisa dibandingkan seperti itu. Nah, oleh karena itu maka saya berharap kepada masyarakat, para politisi, para guru besar universitas, kalau ini dibiarkan sangat berbahaya. Kenapa? Saya menganggap bahwa dengan terpilihnya Prabowo, maka sebenarnya hakikatnya Jokowi berkuasa sampai 2045. Kenapa tadi? Jokowi berkuasa sampai 2045. Karena kalau menurut Kodari ya, itu 5 tahun Prabowo, kemudian 5 tahun lagi Prabowo, kemudian dilanjutkan lagi oleh Gibran 5 tahun lagi, Gibran 5 tahun, 20 tahun. Jadi kalau sekarang 2024 tambah 20 tahun 2044. Jadi berarti 2045 itu yang disebut dengan 2045 itu Jan Etes ya. Indonesia emas itu itu menjadi Indonesia timah. Jadi 2045 Jan Etes jangan-jangan. Pak Abdullah ya, kalau saya bisa garis bawahi bukan simpulkan. Jadi sekarang kita belum wajib lah ya untuk mengakui atau tidak mengakui ya, karena tadi ibarat perkawinan janur kuning itu belum ada. Betul. Sehingga ya kita bebas dong menyatakan sikap politik kita ya. Mau menolak mau mengupayakan impeachment asal jalurnya konstitusional seperti itu. Itu satu. Yang kedua, saya pribadi tetap menolak sampai kapanpun. Meskipun sudah janur kuning tetap, karena saya anggap ini satu kebatilan. Seperti itu. Jadi sikap pribadi Pak Abdullah menolak sampai kapanpun. 2029. Sampai jalur kuning melengkung pun tetap menolak. Karena saya tidak bisa menerima. Jadi Pak Abdullah tidak tunggu janur kuning ya? Kalau janur kuning bisa kemudian itu, tapi kalau tidak selesai janur kuning juga sampai 2029 tetap sikap saya tidak menerima, karena saya tidak bisa menerima satu kebatilan yang berlaku dalam kehidupan pribadi. Meskipun hak-hak dan kewajiban seorang lain silakan, dan saya misalnya punya hak dan kewajiban juga saya jalankan. Kalau saya di jalanan lampu merah saya berhenti. Itu jadi kewajiban sebagai warga negara ya. Jadi tidak mengakui pemerintahan
bukan berarti kemudian kita membangkang terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oh iya, betul. Bayar Ya. pajak ya tetap Ya, bayar bayar pajak, pajak, lampu seperti- merah tetap lampu Lampu merah. merah seperti itu. Karena kita ingin perubahan yang konstitusional. kan? Betul. Pak Abdullah, ada lagi yang ingin disampaikan? Saya kira sebagai penutup, saran saya kepada Pak Prabowo, Ya. coba usahakan supaya memperbaiki diri. Nah, kemudian Nah ini tadi ya bagian dari upaya warga negara tadi. iya, Boleh tidak mengakui tapi tetap kasih nasihat. kasih nasihat. Nah, sehingga kemudian mudah-mudahan Prabowo bisa mendapat semacam hidayah begitu. Oke. Lantas kemudian meminta maaf kepada rakyat. Kemudian seperti mantan mertuanya, dengan ini saya menyatakan diri, mengundurkan diri. Oke. Seperti itu. Nah, itu adalah satu perjalanan yang sangat husnul khatimah seperti itu. Daripada nanti 2009 kemudian 2029. 2009 akhirnya 2029. 2029. 29. Iya. 2009 udah lewat. 2029 Iya. bukan husnul khatimah tapi kemudian suul khatimah seperti Oke. itu. Saya kira itu. Ada pertanyaan krusialnya. Why harus mengundurkan diri kalau dia sudah dapat hidayah? Karena dia tahu bahwa dia bersalah. Oke. Jadi Dipilih tetap dengan haram curang. hukumnya menggunakan kekuasaan yang didapatkan dengan cara curang. Dan curang itu betul. Ya. Itu kredo politiknya kan begitu. Betul. Saya kira ada ilustrasi yang Ya. lari maraton itu, yang beberapa tahun yang lalu itu, Ya. yang orang sejak start itu orang Afrika itu di depan terus, Ya. depan. Kira-kira beberapa ratus meter sampai garis finish, dia agak, karena orang kampung kan, Ya. dia agak bingung ini sudah sampai atau belum, sehingga dia melambatkan larinya. Ya. Kemudian seperti itu. Maka kemudian yang Eropa di belakang itu dia datang bantu dia, terus mendorong supaya sampai garis finish. Oke. Maka kemudian yang menang itu tetap yang Afrika itu. Wartawan tanya, kenapa Anda bantu dia? Dia bilang, ya dia berhak untuk menang. Oke. Dan saya, dinasihati ibu saya, jangan berlaku sesuatu yang curang. Nah, Oke. itu pelajaran mudah-mudahan Prabowo pernah nonton video itu. Oke. Sehingga kemudian tadi saya katakan, kalau sudah dapat hidayah, mudah-mudahan Prabowo bisa. Jadi jangan jauh-jauh, kita punya pemain bulu tangkis yang namanya Hendra Aksan, Muhammad Aksan. Aksan. Itu ketika dia mendapatkan poin oleh wasit, memberikan poin pada dia, dia bilang enggak. Ya. Yang dapat poin lawan. Ya. Dan Muhammad Aksan melakukan itu berkali-kali, saking sportifnya Ya. dia. Ya. Ya, itu closing statement dari Pak Abdullah, dan kita tahu bahwa memang ini perkara yang tidak mudah karena kekuasaan itu nikmat. Siapa sih yang mau meninggalkan kekuasaan yang sudah diinginkan berkali-kali dalam proses berpemilu? Ini sudah pemilu yang keempat kalinya, dan ketika kekuasaan dapat, tapi tetap kita mendoakan mendapatkan hidayah. Tapi hidayah itu harus ditambahkan oleh Pak Abdullah bahwa kalau Anda sudah dapat hidayah, Anda mengundurkan diri karena kekuasaan itu didapat dengan cara yang tidak baik, begitu ya. Ya. Ini pendapat bukan berarti kemudian memaksakan bahwa semua harus berpendapat yang sama, tetapi mudah-mudahan negeri ini tetap menjadi negeri yang demokratis, walaupun agak berkurang kadar demokrasinya. Jadi pendapat-pendapat yang berbeda pun tetap kita hargai. Itu saja sobat semuanya. Saya tidak bilang sobat era karena lain-lainnya ada semua ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.